Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa kita. Dan sepekan telah berlalu dan di malam hari ini kita kembali rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama mengalami dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kasih dan kuasa-Nya siap untuk menjamah kehidupan saudara dan saya. Mari malam hari ini sama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih boleh duduk diam dan mendengarkan suara Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mengakhiri segala kesibukan kami di sepanjang hari, dan kami rindu Tuhan berperkara atas setiap pribadi kami malam hari ini, sehingga kami boleh mengalami kesegaran yang baru. Kami boleh diperbaharui dari sehari ke sehari di dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini berkenanlah Engkau untuk kami temui Tuhan, sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan kesembuhan. Di hadirat Tuhan ada mujizat dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Jangan lalui setiap kami Tuhan, tetapi biar kiranya Engkau yang menghampiri setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kehadiran Tuhan Yesus. Amin. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Kesembuhan bagiku, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Saudara dengan yakinan percaya boleh datang kepada Tuhan dengan membawa setiap kesungguhan hati kita. Percayalah bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menjamah engkau dan saya. Dia sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Bapa, mari pegang tangan kami. Bapa, pegang tanganku. Ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu
kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa setiap kami pada hadirat-Mu, membawa kami Yesus, bawa kami tenggelam dalam kasih-Mu, membawa kami menikmati Engkau, membawa kami dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu hanya di hadirat-Mu ada kemuliaan, ada kasih dan kuasa yang sanggup Engkau alirkan bagi setiap pribadi kami. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada segalanya yang kami perlu, sebab Engkau Tuhan yang selalu hadir, Engkau Yesus selalu siap mengalir, Yesus mengalirkan kuasa-Mu, mengalirkan urapan-Mu. Mari setiap kita orang-orang yang mengasihi Allah, mari datang dan pandang, cari wajah-Nya, cari wajah Tuhan. Mari datang dan mendekat di hadirat-Nya, rasakan kasih Tuhan mengalir atasmu. Engkau yang memerlukan Dia, Dia hanya sejauh doa, Dia Allah yang berkenan Engkau jumpai. Kasih sayangnya sungguh ajaib dan besar, kuasanya hebat dan heran atas Engkaulah satu-satunya harapan di hidup kami. Tiada yang lain ya Tuhan. Sepenuhnya kami berserah, sepenuhnya kami bergantung, sepenuhnya kami bersandar pada pengaturan-Mu Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi bersama-sama pandang Dia, ya, dan berseru,
sebab pertolongan kami datang daripadamu. Peganglah tangan, Oh, jangan lepaskan ya dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, benar adanya pernyataan kami ini bahwa Yesuslah sumber pengharapan satu-satunya. Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, apapun juga. Ya Tuhan kami mau percaya penuh kepada segala pengaturan-Mu, pada segala jalan-jalan-Mu, ya Bapa. Sebab tiada Allah yang dapat menyamakan Engkau, tiada Allah yang patut kami percaya, tiada Allah lain selain Engkau ya Yesus. Tuhan kami yang memberikan kemenangan, yang memegang tangan kami erat, yang memberikan kami kelepasan. Terima kasih, berkaryalah bagi kami malam hari ini Tuhan. Biar kiranya hati-Mu boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan. Mari pakai hamba-Mu Tuhan untuk berbicara bagi setiap kami. Biar kiranya pendengaran kami boleh jelas Tuhan ketika kami mendengar suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mau belajar akan apa yang Tuhan perkatakan dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami siap untuk mendengar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
pada jiwamu, ku tidak takut. Ku tidak takut, Sebab Engkau besertaku, sebab Kau besertaku. ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus yang memegangku. Yesus Ya, dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, saya serahkan buat hambanya. dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Tuhan Yesus, inilah iman kami Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau pasti besertaku. Dan kami percaya Tuhan, tangan kanan-Mu selalu memegang kami dan memberi kemenangan-kemenangan kepada kami di dalam hidup Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan selalu peduli bagi hidup kami. Sekarang Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebarnya. Berbicaralah Tuhan bagi kami karena kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik. Baik saudara, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang temanya diberikan oleh gereja kepada saya adalah merdeka dari rasa takut. Nah ya, merdeka dari rasa takut ini saudara-saudara, maksudnya tentu saja merdeka dari rasa takut yang berlebihan begitu, yang membuat kita jadi hilang sukacita, ya jadi khawatir terus, cemas terus saudara-saudara, ya jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena ketakutan-ketakutan yang membelenggu hidup kita.
Memang saudara-saudara, Bapak Ibu, harus diakui memang akhir-akhir ini banyak hal, banyak berita-berita yang membuat kita jadi takut. Ya, berita-berita yang kurang sedap didengar saudara-saudara yang membuat kita jadi khawatir, jadi cemas gitu untuk masa-masa ke depan ini. Misalnya aja nih saudara-saudara, akibat perang Ukraina dan Rusia yang jauh di sana saudara-saudara ikut ada imbas juga di Indonesia ya, karena dengar beberapa harga makanan yang terbuat dari gandum saudara-saudara akan naik menjadi 3 kali lipat. Ya, mie instan, roti, tepung, ya dengar akan naik 3 kali lipat saudara-saudara. Belum lagi bahan bakar saudara-saudara dicabut subsidinya, jadi lumayan mahal, jadi kita harus mengeluarkan uang ekstra begitu untuk membeli bahan bakar dari yang biasanya untuk transport kita. Belum lagi juga kita dengar negara besar, negara adik kuasa saudara-saudara mengalami resesi. Itu kan bikin kecut hati saudara-saudara. Negara besar aja, negara hebat aja resesi. Bagaimana dengan negara kita? Ya, kalau kita baca di berita, waduh katanya saudara-saudara utang ke luar negerinya juga tambah naik, bukan tambah turun saudara-saudara, tambah banyak lagi, tambah naik lagi. Nah itulah saudara-saudara berita-berita yang kadang-kala membuat kita jadi takut. Belum lagi ini si COVID juga saudara-saudara, sampai hari ini masih aja suka benar bercokol di bumi ya saudara-saudara, masih ada aja membuat kita jadi gelisah, jadi cemas. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus merdeka dari rasa takut yang berlebihan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi saudara-saudara, mari kita lihat dulu apa sih sumber-sumber ketakutan yang sering kali muncul di dalam diri kita. Yang pertama, sumber ketakutan itu biasanya saudara-saudara berasal dari pikiran kita sendiri. Ini ada Ayub 3 ayat 25 sampai 26 berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, gak bisa tidur begitu saudara-saudara. Tetapi kegelisahan yang timbul." Jadi saudara-saudara, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah biasanya muncul saudara-saudara karena pikiran kita sendiri. Ya, adanya reaksi otak yang timbul karena persepsi pikiran kita sendiri. Ya tadi karena mendengar berita-berita heboh saudara-saudara, mendengar berita-berita yang berseliweran di sekitar kita, akhirnya menyebabkan persepsi kita, pikiran kita tuh, dan akhirnya menimbulkan reaksi saudara-saudara, menyebabkan kita jadi takut, ya jadi cemas, jadi gelisah, ya yang berlebihan begitu. Nah saudara-saudara, waktu lalu banyak orang terserang COVID, saudara-saudara, sekarat tambah parah bukan karena virusnya aja. Tetapi juga ini karena kekhawatiran dan karena ketakutan yang muncul di dalam pikirannya sendiri. Wah, banyak yang meninggal nih di sekitar saya, ya banyak korban. Kira-kira aku selamat gak ya? Aku tertolong gak ya? Nah akibat pikiran, persepsi tadi saudara-saudara membuat ketakutan yang berlebihan, kecemasan ya saudara-saudara yang berlebihan, gelisah, gak bisa tidur, akhirnya tensi darah kita naik. Gula darah kita naik saudara-saudara, dan itu memperparah keadaan yang sedang tubuh kita ini kena virus COVID ya. Jadi saudara-saudara, sumber ketakutan itu juga berasal dari pikiran kita. Persepsi kita akan sesuatu hal, itulah yang menyebabkan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah saudara-saudara dalam hidup kita. Itu yang pertama, sumber ketakutan. Yang kedua saudara-saudara, yang pertama ini saudara-saudara yang pikiran tadi saya punya contoh ya, saya teringat saudara-saudara sekali waktu.
seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, malam-malam ditelepon oleh seorang ibu yang lagi penuh dengan ketakutan, cemas, gelisah, gak bisa tidur begitu saudara-saudara. Dia berkata kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, malam-malam nih saudara-saudara ya, tolong doain dong anak saya. Oh, kenapa Bu anaknya? Apa yang ibu mau didoakan kepada anak ibu, begitu kata Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doain dong anak saya jodohnya ya, supaya dapat yang baik, yang sayang sama saya. Bukan sayang sama dia aja Pak Pendeta, tapi sayang juga sama saya mamahnya. Oh baik, kata Pak Pendeta sambil senyum-senyum. Pak Pendeta mikir-mikir, tengah malam berdoa, ditelepon cuma pingin berdoa untuk anaknya supaya dapat jodoh, saudara-saudara. Sekarang anak ibu ada di mana? Kata Pak Pendeta. Ini ada di samping saya Pak Pendeta. Oke, umurnya berapa anak ibu sekarang? Umurnya 10 tahun Pak Pendeta. Aduh, coba ya saudara-saudara, ini contoh orang yang cemas, ketakutan berlebihan. Anak 10 tahun udah minta didoakan jodohnya, saudara-saudara. Cari kenapa ya seperti itu. Ternyata ketakutan ini, saudara-saudara, ketakutan ini muncul dari ibu karena sering nonton sinetron, saudara. Ya, yang menceritakan di sinetron itu mantu perempuan jahat sama mertuanya. Akibat sinetron itu ibunya itu jadi berpikir, wah bagaimana dengan anak saya yang satu-satunya ini, anak cowok ini, siapa ya istrinya kelak? Apakah istrinya jangan-jangan juga jahat sama saya ya, nggak sayang sama saya. Jadi ketakutan muncul, kecemasan muncul, saudara-saudara, kegelisahan muncul, nggak bisa tidur, malam-malam nggak bisa tidur berhari-hari saudara-saudara karena mikirin ntar mantunya siapa ya, baik nggak, sayang nggak sama saya. Nggak tahan dia, akhirnya telepon Pak Pendeta, malam-malam minta didoakan jodoh buat anaknya. Jadi ini contoh saudara-saudara, pikiran kita, persepsi kita muncul dari ya saudara-saudara, maksud saya rasa takut itu muncul dari pikiran dan persepsi kita. Ya, parahnya yang muncul itu bukan takut atau khawatir yang normal, tapi yang berlebihan saudara-saudara sampai mengganggu kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Pikiran kita kadang-kadang jadi sumber ketakutan kita. Yang kedua, saudara-saudara, sumber ketakutan muncul dalam hidup kita karena kita itu mengandalkan manusia. Ya, Yeremia 17 ayat 5, begini firman Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ketika kita mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan, saudara, maka akan banyak ketakutan-ketakutan yang kita temui, ya, yang muncul dalam diri kita. Karena apa saudara-saudara? Kekuatan manusia, kemampuan manusia itu terbatas. Seringkali saudara-saudara tidak seperti yang diharapkan. Kita menemukan kekecewaan. Karena apa saudara-saudara? Manusia itu tidak sempurna, manusia itu terbatas. Bisa aja dia berbuat salah, tidak sesuai dengan harapan kita. Ya tadi seperti kisah ibu yang tadi itu saudara-saudara. Dia kan mengandalkan anaknya ya atau mantunya untuk urus dia di masa tuanya. Untuk sayang sama dia di masa tuanya. Karena itu muncul deh ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Nanti kalau anaknya nggak sayang gimana? Kalau mantunya jahat kayak di sinetron itu gimana? Ya, jadi itu yang membuat pikiran dia saudara-saudara karena dia mengandalkan manusia. Jadi muncul deh ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Ya, sekali lagi mengandalkan manusia itu menyebabkan ketakutan, kecemasan dan juga kegelisahan. Yang ketiga, saudara-saudara, sumber ketakutan yang biasanya muncul dalam diri kita itu juga disebabkan masa lalu. Ya, sumber masa lalu ini yang pernah kita alami, saudara-saudara, kadang-kadang membuat kita trauma, saudara-saudara. Ya, misalnya kita pernah loh ngalami ditolak, mengalami kegagalan, mengalami apalagi disepelekan, mengalami dilecehkan, ya. Banyak pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang menyebabkan akhirnya saudara-saudara menyebabkan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan di dalam hidup kita.
Ya, mau coba ini nggak berani, takut gagal. Soalnya pernah dulu gagal, saudara-saudara. Ya, mau mau buat sesuatu, nggak mampu deh. Dulu saya juga pernah coba tapi nggak mampu, ya nggak berhasil. Jadi takut, saudara-saudara, nggak berani untuk coba lagi. Karena kenapa? Pernah mengalami kegagalan. Jadi ini saudara-saudara sumber-sumber yang menyebabkan ketakutan-ketakutan muncul di dalam hidup kita ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, ada cemas saudara yang berlebihan juga sehingga menimbulkan gelisah dan ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Enggak bisa tidur saudara-saudara, deg-degan ya saudara-saudara, kalau lihat apa ketakutan begitu saudara-saudara, enggak berani keluar rumah, enggak berani melakukan kegiatan apapun karena ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita saudara-saudara untuk kita merdeka dari rasa takut. Untuk kita gak perlu lagi ya takut secara berlebihan, cemas berlebihan, khawatir berlebihan, takut yang membelenggu hidup kita sehingga kita gak pernah ada rasa sukacita, gak bisa melakukan apa-apa karena kita terbelenggu oleh rasa takut. Firman Tuhan bilang kita harus merdeka dari rasa takut. Mengapa saudara-saudara? Ya mengapa kita harus merdeka dari rasa takut? Yang pertama saudara-saudara ingat bahwa kita itu sudah dimerdekakan ya. Ingat bahwa kita itu sudah dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan saudara-saudara, maka kita sudah dimerdekakan. Dari apa? Dari semuanya, segalanya, dari segala belenggu dosa kita, belenggu keterikatan kita. Termasuk saudara-saudara kita juga sudah dimerdekakan dari rasa takut yang berlebihan, dari rasa cemas, rasa gelisah yang berlebihan. Ya, saudara-saudara ingat kita itu orang yang merdeka. Kita itu sudah dibebaskan oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu kita juga harus merdeka, termasuk merdeka dari rasa takut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Dalam terjemahan baru tulisnya begini saudara-saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Lebih jelas lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Amin. Kuat saudara-saudara, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Jadi firman ini jelas sekali saudara-saudara bahwa kita tidak pernah diberikan roh untuk menjadi penakut. Malah sebaliknya kata ayat ini, roh Allah itu membuat kita jadi kuat, amin. Jadi kuat, penuh kasih saudara-saudara dan dapat menahan diri. Saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus, ya menerima dia sebagai juru selamat kita saudara-saudara, roh Allah itu diam di dalam kita. Dan roh Allah atau Roh Kudus yang diam di dalam kita itu yang membuat kita kuat kata firman Tuhan. Jadi sesungguhnya saudara-saudara kita bisa pasti kuat. Ya, enggak perlu takut yang berlebihan. Kita pasti kuat karena ada roh Allah di dalam diri kita. Yang sering jadi masalah itu pikiran kita, persepsi kita ya, yang suka merespon suatu peristiwa atau masalah secara berlebihan. Ya, sehingga akibatnya otak emosional kita atau rasa takut kita lebih cepat
cepat menguasai kita daripada otak berpikir yang dilandasi kepercayaan dan iman kita. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita harus melatih juga otak emosional kita supaya tidak lebih keras berbicara daripada suara Roh Kudus yang ada berbicara di dalam hati kita. Ya, jangan sampai saudara-saudara iman kita dikalahkan oleh otak emosional kita, oleh rasa takut kita, ya. Itu yang kedua, mengapa kita harus merdeka dari rasa takut. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus merdeka dari rasa takut? Karena ada Tuhan, tempat perlindungan dan penolong kita, ya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 3. Ayat ini berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Firman Tuhan bilang, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih-buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Firman Tuhan bilang, aku tidak akan takut karena ada Tuhan perlindungan kita dan penolong kita. Saudara-saudara, amin. Ya, meskipun kondisi bumi ini tadi, bumi berubah, saudara-saudara, harga naik, perang di sana sini, inflasi, barangkali bencana alam. Tapi firman Tuhan bilang, aku tidak takut karena ada Tuhan, tempat perlindungan dan penolongku. Next, Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, kita harus merdeka dari rasa takut karena ada Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu bela kita, siap tuntun kita dan selamatkan kita. Next, di dalam Mazmur 118 ayat 6 juga berkata, Tuhan itu di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang berani lawan kita? Itu kata firman Tuhan. Gak mungkin, jadi saudara gak usah takut berlebihan, gak usah cemas berlebihan, gak usah khawatir berlebihan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, firman Tuhan bilang, siapa sih manusia yang dapat melawan, saudara-saudara? Nah, masalahnya buat kita, saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Bagaimana dengan hidup kita selama ini? Sudahkah kita menjadi murid Tuhan? Ya, sehingga kebenaran tadi membuat kita bisa benar-benar merdeka, termasuk merdeka dari rasa takut yang berlebihan. Sudahkah saudara-saudara mendengar suara Roh Kudus yang di dalam kita, sehingga tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang berlebihan, tetapi Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi kuat. Dan sudahkah saudara-saudara kita yakin bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Dia ada melindungi kita dan menolong kita. Dan ada di pihak kita dalam setiap keadaan. Nah, kalau saudara yakin, ya kalau saudara sudah melakukan bagian-bagian itu, saudara-saudara menjadi murid Tuhan, mendengar suara Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, menjadikan Tuhan pelindung dan penolong, perbuatan dan perilaku kita itu menjadikan Tuhan selalu ada di pihak kita, maka saudara-saudara sebenarnya tidak ada alasan untuk kita takut secara berlebihan, untuk kita khawatir, cemas secara berlebihan, sampai-sampai hidup kita nggak ada penuh sukacita, tidak ada pengharapan, saudara-saudara. Sebenarnya nggak perlu kalau saudara-saudara sudah menjalani bagian saudara. Ya, meskipun saudara-saudara ada rasa takut itu datang mungkin sesaat. Maksud saya rasa takut yang normal yang muncul karena reaksi otomatis dari otak kita, dari hasil persepsi dan berpikir kita. Misalnya saudara-saudara, khawatir muncul karena anak kita sudah malam belum pulang. Itu kan normal-normal aja ya saudara-saudara, boleh dong ya seperti itu. Atau apalagi kita misalnya timbul khawatir ya karena tadi
harga naik terus padahal gaji not up begitu saudara-saudara. Ada kekhawatiran, tapi ketika kita menjadi orang yang merdeka dari rasa takut, khawatir itu ada saudara-saudara, tapi kita langsung ingat firman Tuhan. Ya, Mazmur 34 ayat 10 bilang begini, untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, ya tidak akan berkekurangan. Wah, langsung saudara-saudara takutnya hilang, cemasnya hilang, khawatirnya hilang. Ya enggak akan tuh jadi khawatir yang berlebihan. Ya enggak akan menjadi cemas atau gelisah, enggak bisa tidur saudara-saudara. Jadi apapun yang muncul saudara-saudara, rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, serahkan pada Tuhan. Ya, sehingga tidak menjadi ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini saudara-saudara. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Amin. Ya saudara-saudara, apapun ketakutan yang muncul, saudara-saudara serahkan kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang muncul, saudara-saudara serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, kalau disimpulkan dalam satu kalimat saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah, berdekalah dari rasa takut yang membelenggu hidup saudara dengan cara takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu mungkin di rumah ada yang hari ini penuh dengan ketakutan. Saya nggak tahu alasannya, pasti karena pikiran-pikiran saudara, persepsi saudara. Ya, kalau ada di antara kita saudara-saudara yang sedang dalam keadaan takut berlebihan, khawatir berlebihan karena mendengar berita-berita di masa yang akan datang ini, ada cemas saudara-saudara, gelisah, nggak bisa tidur saudara-saudara, mari angkat tangan. Ya, saya akan berdoa buat saudara-saudara supaya bisa merdeka dari rasa takut yang berlebihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa khususnya untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang mengangkat tangan di rumah, yang merasakan rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan karena ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyebabkan mereka punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya kecemasan yang berlebihan. Hari ini Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang sedang dalam ketakutan, kecemasan, dia boleh merdeka. Karena percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena percaya Roh Kudus itu bukan memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan kekuatan kepada kita. Percaya bahwa Yesus itulah tempat perlindungan dan penolong kita. Dan percaya ya bahwa dengan takut akan Tuhan, maka saya aman, dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setiap Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini lepaskan segala belenggu ketakutan-ketakutan yang membelenggu hidup saudara. Ya, mulai hari ini serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Dia pasti memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, hamba-Mu selesai berbicara. Terbatas, tidak sempurna. Tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus menyempurnakan. Roh Kudus itu yang merema di setiap hati yang sudah mendengarkan. Selalu mengingatkan kepada kami semua, ada Roh Kudus pasti kuat. Ada Roh Kudus pasti kita mampu. Ada Roh Kudus gak perlu takut. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala. Biar kiranya kita semua terbebas dari rasa takut yang selama ini mungkin menjadi ikatan dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah berfirman bagi kita semua. Saatnya kita untuk sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya kita semua boleh sama-sama menopang setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
Surat Efesus pasal 6 ayat 18 berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pada kesempatan ini mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada malam hari ini kami punya kesempatan menghampiri Engkau, bukan hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga boleh menaikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar jemaat kami di gereja ini memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang memiliki pengenalan akan Tuhan, dasar kebenaran firman yang kuat, supaya kami tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memberikan kepada kami jemaat-Mu hati yang rindu mencari wajah Tuhan, hati yang rindu mencari kebenaran firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami. Biar Engkau melawat hati kami ya Tuhan, taruhlah hati-Mu, hati yang rindu mencari Engkau senantiasa, agar kami boleh berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami dikuatkan. Hati kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kami. Bapa Surgawi, mari, kasihlah kami, kasihlah jemaat-Mu di tempat ini. Kami memohon kepada Engkau, perbarui hati kami senantiasa Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami mohon lawatan Tuhan atas kami semua. Mari Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas gereja kami GBI Petamburan ini ya Tuhan. Biar ada kebangunan rohani yang terjadi pada kami semua. Untuk itu Tuhan, biarlah jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan oleh Tuhan sendiri, yang sakit disembuhkan. Mari Tuhan, kami mau berperkara dengan Engkau. Dalam hal ini biarlah belas kasihan-Mu itu nyata buat kami, menjamah setiap kami masing-masing Tuhan. Bapa, mari Tuhan, berikanlah kami lawatan-Mu secara khusus kepada setiap kami semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar Tuhan sendiri membangkitkan orang-orang-Mu, anak-anak-Mu yang sungguh rindu untuk berdoa, bersyafaat di hadapan Engkau. Mari Engkau berperkara kepada kami ya Tuhan. Dan dengarkanlah setiap doa kami, doa yang kami panjatkan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan Kau dari surga yang penuh belas kasihan itu mengasihani kami semua. Bapa, kami bersuka karena Tuhan adalah Allah yang mendengar segala permohonan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Engkau. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau sudah persatukan kami ya Tuhan di dalam GBI Petamburan ini ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami berada di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami berkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami ya Tuhan.
Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha yang sedang, bahkan pengusaha-pengusaha yang besar ya Tuhan. Tuhan, Kau turunkan belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan, Kau pulihkan ekonomi Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Indonesia ini dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi dengan berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami hidup makmur ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati bangsa kami, karena Engkau sudah memulihkan seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia, pemerintah pusat ya Tuhan. Engkau bekerja ya Tuhan di dalam pemerintah pusat ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati pemerintah kami, Engkau berkati presiden kami ya Tuhan, dan seluruh jajarannya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, supaya pemimpin yang ada di Indonesia ini ya Tuhan bersatu hati ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini lebih lagi ya Tuhan ke dalam Engkau ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan bersatu ya Tuhan untuk memulihkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati pemerintah pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok ya Tuhan. Engkau berkati seluruh jajaran menteri ya Tuhan, seluruh jajaran ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan sampai ya Tuhan yang terkecil RT RW Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersatu hati ya Tuhan, untuk memulihkan, membawa bangsa ini ya Tuhan pulih ya Tuhan, untuk mengatasi bangsa ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan untuk memuliakan Engkau, takut akan Engkau ya Tuhan, seluruh pemerintah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami bawa juga ya Tuhan, Tuhan tanah Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati pertanian ya Tuhan, supaya apa yang mereka tanam ya Tuhan boleh berhasil ya Tuhan. Apapun yang mereka tanam ya Tuhan, baik itu jagung, padi, apapun cabai ya Tuhan, biarlah mereka ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Seluruh tanah yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, seluruh pertanian yang ada di Indonesia ini ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Biarlah bangsa ini ya Tuhan pulih, biarlah pertanian ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, karena Engkau sudah bekerja di Indonesia, karena Engkau sudah bekerja ya Tuhan lewat pertaniannya Tuhan, bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami taruhkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa ini ya Tuhan tidak khawatir ya Tuhan, tapi biarlah bangsa ini senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan ya Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami dipulihkan, biarlah bangsa kami ya Tuhan Kau rebut ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ya Tuhan boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati di Indonesia ini ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, untuk tim kepolisian ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan, yang sedang porak-poranda ya Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan ya Tuhan tim polisi ya Tuhan, bahkan TNI, bahkan jajaran ya tim keamanan di Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjaga Indonesia ini dengan aman, tanpa mempermalukan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam namanya Yesus Kristus, biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati bangsa kami ya Tuhan.
Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi duba yang harum di hadapan-Mu. Dan boleh menjadi berkat ya Tuhan. Dan menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya Yesus, amin. Amin, puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan tutup ibadah doa pada malam hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun kami berada. Di rumah Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan boleh kami rasakan. Dan kami boleh benar-benar menerima berkat-Mu Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu. Kami sudah memberikan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan malam ini Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau berkenan, ketika Engkau disenangkan Tuhan, dengan semua apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, janji-Mu Engkau menyertai dan memberkati kami Tuhan. Khususnya Tuhan, seperti yang firman-Mu kami dengar malam ini Tuhan. Ada 1000 macam masalah, pergumulan, keadaan ya Tuhan. Yang seringkali membuat kami tawar hati, membuat kami takut, membuat kami bimbang, membuat kami menjadi lemah. Ajar kami untuk melihat bahwa kuasa-Mu ada lebih dari 1000 cara, bahkan 10.000, bahkan sangat banyak yang telah Engkau siapkan jalan bagi kami, untuk kami sanggup menghadapi. Yang perlu kami lakukan sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, adalah kami mengaktifkan roh yang Kau telah taruh di dalam hati kami. Sehingga dengan demikian roh kami menjadi hidup. Dan kami selalu diingatkan bahwa kami di dalam segala pergumulan kami Tuhan, kami masih memiliki Engkau yang setia mendengar doa kami setiap saat. Menolong kami, menopang kami, memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Dan kami akan pegang janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari.
ketika kami ya Tuhan tetap setia memandang Engkau, tetap hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami malam ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah sidang jemaat-Mu, khususnya jemaat GBI Petamburan, senantiasa ada di dalam perlindungan dan naungan dan pemagaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami tidak akan pernah berpisah dengan Engkau. Karena kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kami menjalani hidup kami. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan senantiasa juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera di dalam setiap aspek kehidupanmu. Kasih daripada Allah Bapa, cinta yang tidak terbatas daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang senantiasa mengawali setiap langkah hidup kita, dari kemenangan yang satu pada kemenangan yang lain. Biarlah ini semua menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai berjumpa dan menerima berkat Tuhan di minggu atau Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.